Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil albabi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Abi Mumsyi, pengurus masjid, hadirin guru-guru kami, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap untayan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat qudrah dan iradahnya, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat subuh beserta seluruh rangkaiannya sebagai instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dalam kita berbuat, uswah dalam kita beramal, contoh dalam kita bekerja. Hadirin wal hadirat, guru-guru kami yang mulia, dalam sebuah hadis yang hadis ini dinukil oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu ta'ala bithalathin baliyat. Akan tiba suatu masa, kata Nabi, di mana mereka pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, mereka jauh dari para ulama dan fuqaha, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 bencana kepada mereka. Prediksi Nabi ini nampak-nampaknya sudah muncul di tengah-tengah kita hari ini, di mana banyak manusia jauh dengan ulama, tidak dekat dengan fuqaha. Bahkan letak manusia bukan hanya sekedar jauh dari ulama, bukan hanya tidak dekat dengan fuqaha, mereka menjadi orang-orang yang membenci ulama. Mereka menjadi pencaci-pencaci ulama. Mereka adalah orang-orang yang memaki ulama. Tingkat ji'uh mentengan ulama, yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, Allah turunkan 3 bencana. Bayangkan kalau ada orang-orang yang menghina ulama, mencaci maki mereka, bencana apa yang akan diperolehnya? Jamaah sekalian yang berbahagia, ulama diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka yang mengangkat diri mereka sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Bahkan dengan tegas disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja orang-orang yang takut para ulama. Kenapa mereka takut kepada Allah? Karena mereka kenal Allah. Karena mereka tahu sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, zat Allah.
Mereka orang-orang yang paham di bidangnya sehingga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita tidak takut kepada Allah? Doa dan semayang sedekah api kurung, ibadat jarum. Kenapa? Bisa jadi sebabnya karena kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bak surah anak miat dengku mutuah yang mubahagia. Bila tidak anak miat jikalau nerimung, jikalau nerimung ditarik bak aiku rimung, jipehah aba rimung dicok jarau diculak lampunyung rimung. Hanayoi ke rimung. Sedangkan tanya Tuhan takalan anak teka atau angan rimung mutadot ya tu pujud. Karena ketanya tak ada puas bahawanya narimung, jipri, jikap, jipoh dan seterusnya. Tapi anak mian hanayai ke rimung, pujud hanayai ke rimung karena hanai turi rimung, ipikir rimung nyan mia jumbo tunggu-tunggu mutua. Nyan ke nyan sebab kenapa para ulama diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena merekalah yang takut kepadanya karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa bencana yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang jauh dari para ulama, tidak dekat dengan ahli-ahli faqih, mereka orang-orang yang paham tauhid, mereka yang mengerti tasawuf, mereka yang paham fikih. Kalau kita jauh daripada ulama, bisalasin baliyat, ada 3 bencana dalam hadis itu yang dinukil oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Pertama, yarfa'ullahul barakah ala kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Ini efek bila jauh dari para ulama, jauh daripada fuqaha, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat keberkahan dari usaha kita. Bukankah profesi hari ini semakin berkembang? Pekerjaan luar biasa maju dibandingkan dengan orang-orang tua kita tempo dulu. Pekerjaan luar biasa, penghasilan luar biasa. Kadang-kadang kekayaan kita talung kekayaan urung-ci kita jamun di kampung. Tapi apa boleh buat, kadang-kadang banyak harta, penghasilan melimpah, pangkat jabatan semakin meningkat, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Jamun yang nak taturi profesi cit guru profesi, yang nak tatupu jamun profesi urung, jak ublang, jak uble, pula pade, pula kacang tunggu, ladom pula pingku, yang nabu tepu. Nyo pekerjaan jamun, tapi jino rupanya pekerjaan semakin bertambah. Bahkan dengan munculnya dunia digital, pekerjaan pun semakin bertambah. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada santri-santri saya waktu malam mengaji, apa cita-citamu nak? Pengen jadi YouTuber tunggu. Jamun biasa udah ada nyong mbak nemin pu cita-cita je ke pilot, je ke doktor, jino kon lenyan rupanya. Jut ku YouTuber, ira ku pu, ira ku gamer tunggu. Ira ku Facebooker tunggu. Nyo pekerjaan baru lawetnya. Kenapa? Karena dunia semakin berkembang, apalagi dunia digital luar biasa perkembangannya sangat pesat, muncul profesi-profesi baru. Tapi ketika jauh dari para ulama, le profesi mutama harta, pangkat, hana berkah. Apa maknanya? Harta yang kita miliki tidak menjadi instrumen untuk dekat dengan Allah. Pangkat yang kita punya tidak menjadi instrumen untuk dekat dengan Allah. Keluarga yang kita miliki tidak menjadi instrumen untuk dekat kepada Allah. Lengon ramengon tu, tapi ngon-ngon yang kana tidak membuat kita dekat dengan Allah. Maka semakin jauh dengan Allah. Kadang terjerumus dalam perilaku-perilaku yang merusak. Anak-anak muda lalau dengan narkoba, musuru alam sabaya, pajuh piep tiga sapo ganja. Karena udip manali berkah di antara sebab ji adalah jiuh dengan ulama. Atau kon jiuh dengan ulama, atau tadang-dang foto dengan ulama, sakatruh ulama cok selfie 32. Tapi penutuh ulama handapati. Kagak pegah le ulama bahawa coronanya nyata adanya, takap igau handapati hidayah. Nyata adanya, tunggu kamu urung rajin ibadah pandai kenong corona. Tho pegah hang kenong.
Bukankah kita tidak pernah buka sejarah? Wabah bukan hanya hari ini saja muncul, telah muncul berabad-abad tempo dulu. Ulama hadis terkemuka Al-Mughirah bin Syu'bah wafat dalam wabah. Keluarga Anas bin Malik 80 orang keluarganya wafat dalam wabah. Abdurrahman bin Bakrah keluarganya 40 orang wafat dalam wabah. Jangan kita mengira orang-orang yang kena corona itu orang-orang yang tidak ibadah. Mereka juga orang-orang yang ibadah. Cuman bedanya adalah tatkala yang kena itu orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang beriman, mereka ujian bagi mereka dan mereka dapat pahala syahid. Tapi bilanya kena urung-urung kafir itu azab bagi mereka. Tapi yang potensi kena semua orang bisa terjadi. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah yang perlu kita pikirkan agar apa yang kita miliki, harta yang bagadanya menjadi berkah, menjadi instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan cara supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas setiap usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas setiap pekerjaan profesi yang kita geluti. Jamaah sekalian yang berbahagia, bila seseorang jauh dari para ulama dan fuqaha, maka Allah akan angkat keberkahan dari setiap usaha-usaha kita. Yang kedua, ketika kita jauh dari ulama, apa yang akan diberikan Allah? Yusallitullahu ta'ala sultanan zalima. Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin zalim. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana cara memilih pemimpin. Karena jauh dengan ulama analita turita kriteria pimpinan yang got, mana pimpinan yang harus kita pilih, mana presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, goci yang layak kita pilih. Hana tak boleh kriterianya memadang tertuh ribai serangan fajar menjadi andalan bagi kita nyo. Pujian roh kacok tertuh ribai metuahnya nanti. Karena bisa jadi kita jauh dari para ulama. Hana tak punya puhali, puharim, pujiat, puhan dan seterusnya disebabkan jauh daripada ulama, jauh daripada gurai-gurai kita nyo, tak mau bertanya, sehingga lahir generasi-generasi tanpa sanad, lahir generasi-generasi Google. Semuanya bak Google, lebih percaya ke Google daripada ke gurau. Bahkan ladom cik minta bahan bak Google yang mendebat dengan urung yang kamu tuntun kami tak ilmu agama. Pan kalian ni rono bak Google. Pak di urung je kamu pelutun kai katnya kami minta ilmu agama. Berguru mereka. Tajak tanya dia berdebat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang di negeri kita? Sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia luar biasa. Profesor lengkap pertanian, peternakan, dempun. Profesor politik, profesor ekonomi, dan mereka semua orang-orang Islam. Tapi apa boleh buat ketika pimpinan-pimpinan mereka adalah orang-orang yang jauh dari agama? Apa boleh buat karena pimpinan-pimpinan mereka urung-urung yahana semayang, urung-urung yahana ibadat. Orang-orang yang tidak pernah peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika perintah Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi dirinya, keluarganya dan kelompoknya. Kenapa? Karena mereka jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan luar biasa. Tapi urung menggasin pulom tengah corona lagi nyo tengku mudua. Habis mupayih urung biang nadu. Gara-gara corona. Sebagai bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Aceh ini negara istimewa, wilayah istimewa, provinsi istimewa, bangsa istimewa. Punya Jakarta istimewa sih, tapi ibu kota negara. Wali kota dipilih oleh gubernur, tidak dipilih secara langsung. Yogyakarta istimewa, dia punya raja. Gubernur, wakil gubernur tidak dipilih secara langsung. Yang dipilih secara langsung bupati, wali kota. Raja Sagainan Aceh pun yang hana raja na, wali-wali nang rawana.
Idanyo nyogap walimah, wali murid. Idanyo kanyan mentang wali nanggrau ana idanyo. Raja. Pelindung urung-urung Aceh. Kiban hebat Acehnya luar biasa. Igap na gubernur tanyo na gubernur, gap na bupati tanyo na bupati, gap na wali kota tanyo na wali kota, igap na kepala desa tapi hana kecil tanyo na. Kebili Allah. Ulama lebih Aceh yang mudah. Lantas kenapa menjadi persoalan-persoalan urung pakai rata tagawa konflik tungku konflik tapi tungku ladum tapi hana mandum di jamaah konflik tapi jamaah masjid kadang-kadang konflik tapi masjid pokoknya buat konflik saja. Apa sebabnya? Bisa jadi sebabnya adalah setelah dianalisa kita jauh dengan ulama hanale tapakau tapakabeh ulama. Jino urung caci-caci makilah ulama kan hanya dunia nyata, dunia maya karena semakin canggih teknologi rupanya semakin canggih pula maksiat yang kita kerjakan. Rupa jikan dunia mentang canggihkan teknologi mentang canggih kadang-kadang maksiat kita nyopi lebih canggih. Maksiat melalui game online. Lalu dengan chip tagonya. Kenapa? Karena tetro masjid yang takalon taik yang ikut pengajian urung Tuhan. Nyonan kan gerakan pemuda tubuh yang berke bunuh ci anak muda mandum. Rupanya anak muda tuan 25 jam. Anak muda kan menjadi PR. Kemana anak-anak muda? Anak-anak muda le kota lo tumawe. Nah, tapi kadang cijak masjid lain, hana cid. Kena kadang tungku muno wanyo hana ijak bagi PS, ijak bagi P lain kadang masjid lain kadang. Rupanya hana cid, menyata andai jihna ba masjid lain lebih laga kena hana ijak kedeh hana ijak. Pat pada depu bahawa le anak muda ino elok tamawe. Injak pada deput malam-malam bak kedai kopi. Nya inan baru dia anak muda jarang urun Tuhan ina. Nya nak rupa jing rame anak muda. Rame dah anak muda. Bak kedai kopi rame. Lalawangan wifi, lalawangan bisnis hanam depu kopi yang kaya kau. Pegahnya akan macam dum akan tabangunnya nyan habang. Temayang hana. Iman cara dan bangun mengibadat hana ngan Allah Subhanahu wa taala hana tahu. Dan seterusnya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tak pernah kita kerjakan. Ini menjadi persoalan. Ketika kita jauh dari para ulama, maka Allah akan turunkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kekayaan luar biasa melimpah. Kekayaan sumber daya manusia, sumber daya alam melimpah. Kekuatan umat Islam 87% adanya. Luar biasa. Tapi di urung Islam tunggu metuah. Politik imat legap, ekonomi imat legap. Tempuh imat legap. Kadang tanah rumah tanya tagap. Kadang mandum tagap. Padahal nanggro waduh. Jangan sampai terjadi seperti orang-orang Rohingya itu, mereka harus lari dari negara mereka. Pergi dari negara mereka. Diusir oleh negerinya. Jak kena bagdanya. Be sampai ni payah tajak gede. Nah, Pancasila sesuai dengan aturan yang sudah disusun oleh para ulama. Ruhwanyan kaya pegahana cocok li Pancasila yang cocok Trisila, Eka Sila, ketuhanan yang berkebudayaan. Pana cocok ketuhanan yang berkebudayaan karena sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kan atas berkat rahmat Tuhan yang berkebudayaan. Bentuk penghargaan kepada para ulama kita yang sudah menyusun akan teks proklamasi, akan teks Pancasila, akan segala sesuatu yang sifatnya untuk negara kita ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka
PR bagi kita untuk terus hadir dalam majlis ta'lim guru-guru kita, dekat dengan mereka, bertanya tentang persoalan-persoalan problematika umat hari ini, sehingga mereka, kita semua tahu bagaimana cara memilih pemimpin, apa kriterianya, sehingga baik salah pilih, baik salah cop, 3 salah 3 minit salah cop, 5 tahun yang akan datang menjadi persoalan bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk bangsa atau wilayah kita nyodumna. Jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian yang terakhir, bila kita jauh dari para ulama dan fuqaha, apa bencana yang Allah akan berikan? Ya khurujuna minad dunya bighairi iman. Nyo yang yod. Mungkin kalau lahir pemimpin-pemimpin zalim, hana tak problem. Tapi kalau mati keluar dari iman, ya khurujuna minad dunya bighairi iman, meninggalkan dunia ini tanpa iman alias mati kafir, ini menjadi persoalan bagi kita dan ini patut kita renungkan. Bukankah iman selalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman, ya Allah hidupkan kami dalam iman, matikan kami dalam iman. Karena iman Allah yang beri. Letat manusia watai ura iman watai malam kafe, naurung watai malam kafe watai ura iman, naurung watai bungoh iman watai seput kafe, naurung watai seput kafe watai bungoh iman. Iman adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wasiat tiap hari disampaikan oleh guru-guru kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejut mati hana iman teguh, karena hana ada doa cara mati. Pejut hana ada doa cara mati, karena bisa jadi kita jauh daripada guru-guru kita. Hantom tadanyang hai tungku kiban cara mati supaya mati kot. Mati bah belawet he gede hana masalah. Biarkan mati kita dalam kamar mandi, tapi yang penting masuk kamar mandi dengan sesuai sunnah Nabi, berada di kamar mandi sesuai dengan sunnah Nabi, tatbiq la WC sesuai dengan sunnah Nabi, hap mati dalam WC bah meninggal gede la WC hana masalah. Yang penting perilaku kita itu juga bagian daripada ibadah. Kau teman mati dalam masjid tengah tacu apa yang masjid, lebih got mati deh tapi sesuai dengan sunnah Nabi. Karena seluruh daripada kehidupan kita ini diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Hana agama yang selengkap Islam ini tidak ada. Tidak ada agama selengkap Islam, tidak ada. Tanya tingkat tajak la WC, nak cara tebiat WC, nak cara tamau masjid, nak cara keluar masjid, nak cara tak tinggal rumah, nak cara tajak berjalan, nak cara taik motor, taik Honda, nak cara tajak ulaut, nak cara hoy, nak tengah mandum, nak cara sampai buang hajat, nak pulang cara-cara pilih pemimpin. Tingkat persoalan-persoalan kecil diatur dalam agama. Agama gop hana dungku makabek na rencana ya debit. Baik gara-gara apa yang tertuh ribe kada debit. Lebih god mati, lebih god meninggal itu bawa tenyan daripada kita mau memperjualbelikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita ingin berpesan kepada semua agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan ulama. Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mengakhirkan dunia ini, di antara caranya adalah Allah angkat ilmunya. Cara Allah angkat ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqbidul ilma biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Sehingga tidak ada satupun ulama di dunia ini sampai manusia tidak lagi ada tempat bertanya, sehingga mereka bertanya pada orang-orang bodoh. Tanyang ba urung bangang, ba urung yang hana mufhum, tanyang tebaganyan hana mufhum temandum, sehingga sesat dan menyesatkanlah manusia seluruhnya. Hana patli tanyang dungku mutua. Pejut, karena satupun pada saat itu sebagai tanda kiamat akan tiba, para ulama tidak ada lagi, sudah diangkat, dan pada saat itu ilmu Allah Subhanahu wa taala diangkat. Hana patli temanyang. Nyo tengah napak temanyang.
Edanya jamun pajan ke pre kula tanggai mirah sama 2 bulan. Kan cita-cita tanya jamun ya. Pajan pre kula. Nya karak gedon are. Ana apa yang tanggai-tanggai mirah mandu mirah keroi. Dulu kan cuma bercita-cita pajan lah seandainya pre jum 2 bulan kemangat aja utak kengon dia main kemangat ke aja uprapat mangat aja Jakarta aja Bogor gede dah bak villa mewah belagak bermewah pokok kita nikmati udepnya rap tidun pri hadir ho meja api jamun pri tanya ada pajan ya Allah katanya tadu rumah tabe-tabe bek aja anu mai kula beri rumah tabe. Kana ni. Kan merempak mendu watanya. Tabe cita-cita watanya. Dan kapan nikmat itu baru kita sadari? Ketika itu telah ada, telah terjadi, nyan baru sadar. Hidup pada masa normal, kapan baru kita tahu nilainya? Hari ini pada hidup masa new normal. Ho yang tajak pakai masker pulam kana gebrak masker baru. Oh yang tajak pakai masker jamun tak duduk ngongon tak kem biraya kadang-kadang tajak urung pegot walimahan kadang-kadang trum 3 tru 2 ribedro 15 ribedro 20 ribedro jamai biasa mentang je tak kem-kem je tamah deca yo kan je mah deca ilong kamu no kalau ke urung wiro tableung jamun kamu no ada je walaupun hana dekat-dekat tu tapi yang persoalan menjadi orang-orang yang dekat dengan ulama, hadir dengan majlis taklim. Menyata cek tunggu mutua cijino iluknya rata masjid na pengajian dia maghrib dia subah. Tapi coba lihat siapa yang ikut. Urung tuha kapensiun umur 75 tahun, kadang-kadang 80 tahun di badan kalageng kalapan ya. Mode tadu nyan ulai po punggung. Hana ada turile nyamban ka tuha, tapi dia mudah hanam da tuha pi. Ini PR kita, PR saya, PR kita semua, PR GPS untuk mengajak saudara-saudara kita, mengajak anak-anak muda yang lain untuk bergabung. Yang penting sembahyang subuh merangkapat je. Aduh mendawa tapi dia mendawa apa sembahyang subuh na? Ikah na, rokok tancit. Mendawa tapi karena memang kita suka berdebat. Karena katanya memang lebih ahli fikih daripada ahli tasawuf. Lebih tamurnonya lagi sehingga kadang muncul perdebatan yang perdebatan ilmiah untuk supaya kita dapat ilmu pengetahuan dan seterusnya tidaklah mengapa. Tapi sampai gara-garanya sembahyang tinggal ibadah hana sembahyang hana masalah tunggu je dah hana sembahyang yang penting malam tunggu. Yang penting malam sembahyang hana masalah tunggu yang penting malam tunggu. Ini persoalan dan ini patologi sosial. Ini penyakit yang perlu kita sembuhkan. Jamaah sekalian berbahagia, sebab itu saya ingin mengajak diri dan kepada seluruh jamaah sekalian berbahagia, mari kita terus memaksimalkan menghadiri majlis-majlis ta'lim, dekat dengan guru-guru kita, bertanya kepada mereka, berkonsultasi dengan mereka, lalu kita punya jawaban-jawaban yang sempurna, jawaban-jawaban yang meyakinkan dari mereka-mereka itu, sehingga kita dapat memperoleh keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan dan waktu sudah lebih daripada 20 menit. Mohon maaf atas banyak kekurangan, tentu khilafan, kesalahan dari saya pribadi, kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.